Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Tumati, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Om Wilahing Mas Tono Sidam Sekaring Pohon Melangge. Malam ini sudah sekitar menjelang jam 24 atau 00. Jadi saya baru 1 menit yang lalu berdiskusi atau menyampaikan bahasanya kita firman-firman Allah atau kitab Weda pada saudara saya di Bangsa Kulon dan teman-teman saya yang ada di Bangsa Kulon mepet Bangsa Wetan di daerah Made. Hari ini saya akan bahas aksara Jo. Jo jumuhing kawula lan Gusti. Siapa yang jumuhing kawula lan Gusti? Kalau dia tidak mengenal jumenengi Gusti marang ingsun. Nah, Pak Soekardi tadi bertanya, banyak sesuatu yang dipertanyakan di dalam hidupnya, banyak sesuatu yang dibicarakan. Ngaji hati ini beda dengan ngaji umum. Saya bilang, ngaji hati ini sebenarnya hati yang punya keinginan, yang tidak pernah puas, yang tidak pernah notok, yang tidak pernah yakin kepada keberadaan Gusti itu sendiri. Kemarin saya sampaikan kepada Pak Husnatun di Situbondo dalam ngaji online juga bahwa letaknya iman dan letaknya Islam ini, karena Pak Tutun di sana orang Situbondo, Anda tahu semuanya, fanatik banget itu terhadap keyakinan, bagus, tapi akhirnya saya katakan bagus dalam ruang fanatis, memahami betul fanatisme itu kepada nilai-nilai yang diajarkan oleh badan kita. Jadi apa sebenarnya yang nampak di dalam kehidupan sehari-hari? Kalau sudah mengerti jumenengi Allah marang ingsun yang ada di dalam diri kita, ya sudah tidak ada apa-apa. Maka sebenarnya yang harus iman dan dieman-eman bahasanya Pak Tutun, letaknya rukun iman dan harus dieman-eman itu letaknya di badan. Karena apa? Ya gak iso kita itu membuat badan kita itu, pokoknya harus kita percaya bahwa yang harus dieman itu adalah badan kita. Jangan kita badan kita ini yang dirusak, diajak melakukan tindakan buruk, dipaksakan memasukkan barang yang kotor, air minuman kita itu jangan sampai yang mengandung berbahaya kepada jantung, paru-paru, kita tahu. Lalu letaknya Islam itu yang harus belajar untuk selamat itu karena yang membahayakan badan siapa? Ya hati kita. Makanya rukun itu sendiri untuk menuju keselamatan, maka yang diberikan rambu-rambu hati-hati di jalannya berarti hati-hati. Dikasih rambu-rambu itu untuk biar hati-hati, tidak sampai mencederai badan kita. Siapa yang sering begitu? Ya badan, sudah ngantuk karena ada kabar ada uang, berangkat juga, sedangkan sudah ngantuk, kecelakaan di jalan, siapa tanggung jawab? Badan. Kalau hati gak bisa. Hati di dalam tidak pernah merasakan sakit. Hatinya manusia itu, ya menungso iku mau. Rumangsa piye? Ya enggak pernah nyambut gawe. Sing nyambut gawe awake, badane. Badan kita yang bekerja, hati kita yang mempengaruhi. Iya kalau baik, yang paling banyak yang buruk. Kerja sudah betul-betul sudah mempeng, hati ngomong korupsi, korupsi ketangkep. Walaupun kita sholatnya itu notok 24 jam, tapi haknya orang lain diambil karena hati yang menyuruh, badan ikut saja. Ayo bujuki wong, bujuki, ayo tanda tangan, ini korupsi, tanda tangan badan. Tapi ketika sekarang itu banyak para koruptor hanya ditahan, berarti kan masih mengalami alam neraka, alam siksa terhadap badan. Siksa kubur ini siksa terhadap badan kita. Akhirnya badan kita yang
siksa di dunia sudah dirasakan. Saya tidak akan menceritakan yang lain. Nanti kalau semua yang khusus itu biar ngaji di sini. Ini ngajinya itu seperti itu. Nah, saya katakan khusus. Ini yang umum saja. Yang khusus nanti belajar di sini hari Selasa. Ngaji di Bulak Rukam Timur Gang 2 nomor 70. Memahami. Jadi syariatnya itu adalah badan, torekohnya adalah hati, hakikatnya adalah guru, Gusti kang akarya jagat. Sing ngajari rasa kang sampurno ben iso manunggaling kawula lan Gusti. Bersatu menjadi tunggal, maka sudah tidak ada lagi kecuali siapa yang berkuasa? Ya hanya Allah. Jadi kalau sudah kenal dengan Sang Pencipta, bagaimana kita mau melakukan keburukan? Kalau hanya kenal dengan nama ya bisa saja kita palsu bersaksinya. Kalau palsu bersaksinya ya kemungkinan masih akan mengalami dan melakukan kesalahan. Tapi kalau kenal dengan Sang Pencipta, maka apa yang akan dilakukan? Sebelum melakukan kesalahan sudah tahu bahwa ini kesalahan, ya gak mungkin. Tapi kalau itu mungkin terjadi berarti belum kenal, hanya kenal nama, tidak kenal Sang Penciptanya. Itulah sebenarnya menyampaikan tentang jumbuing kaula lan Gusti, mengerti tentang jumenenge Gusti di dalam diri kita sendiri. Semoga ini bermanfaat dan menjadi pembelajaran kepada Pak Sukarti di Bongso Kulon dan Pak Tutun di Situbondo serta kawan-kawan semuanya, bahwa penjelasan saya secara khusus ini nanti saya buka hari Selasa kalau pengajian khusus di sini. Kalau di umum saya cukup mengenalkan secara filsafat nilai-nilai aksara Jawa itu yang bisa ditarik kemana-mana tetap kepada Sang Pencipta. Rahayu.